Shalom, saudara-saudara sekalian, Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Canberra, dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Gereja di mana beberapa dari saudara yang di Canberra pernah bergereja dan aktif melayani di sini. Bapak Yusti Siwabesi dan keluarga, Bapak Yosef Ji dan keluarga, dan juga Ibu Fania. Saudara-saudara, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pertama-tama kepada segenap pengurus dari Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Canberra yang telah mengundang dan memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini, 14 November 2021. Tema khotbah pada kali ini adalah Blessings for the Righteous. Berkat-berkat bagi orang benar. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Sekali lagi, saya akan bacakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan ayat yang telah kita baca. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu untuk kami boleh diberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh akan Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, melalui akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan saat ini sebentar akan kami renungkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan boleh mengadakan suatu ibadah bagi Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Canberra. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, baik kami yang tinggal di Canberra ataupun mungkin di kota lain atau di negara lain bahkan. Kiranya Engkau boleh menyertai setiap kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, kami boleh memahaminya, kami boleh diberi kekuatan untuk menyimpan dalam hati dan menerapkannya sehingga hidup kami boleh makin memuliakan nama-Mu. Kami memohon semua ini dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, orang benar dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 21 ini tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Saudara, secara singkat saya mau menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang benar di sini adalah orang yang dibenarkan karena imannya kepada Tuhan, Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menunjuk kepada orang-orang baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru maupun setiap kita saat ini. Di perjanjian lama misalnya Kejadian 15 ayat 6 mencatat Abraham dibenarkan karena percayanya, karena imannya kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru banyak ayat, misalnya Filipi 3 ayat 9 juga menjelaskan bahwa saudara dan saya dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang benar menunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan orang fasik di dalam Amsal 12 ayat 21 ini? Yang dikatakan orang fasik akan senantiasa celaka.
Saudara-saudara, yang dimaksud dengan orang-orang fasik di sini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa yang menolak untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Amsal 12 ayat 21 ini mengatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya kalimat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat 21 ini? Saudara, beberapa tahun yang lampau sebelum pandemi, saya naik pesawat dari Jakarta menuju ke Perth. Saudara, saya duduk di bagian pinggir jalan, aisle. Dan sebelah saya itu kosong, lalu sebelah saya lagi di pinggir jendela itu ada seorang ibu. Nah, saudara, saya perhatikan bahwa sejak pesawat itu mau take off, ibu itu kelihatan gelisah, kelihatan takut pada waktu take off gitu, kelihatan takut sekali. Tapi karena saya tidak kenal ya, saya tidak menyapanya. Tetapi kemudian pada waktu setelah pesawat itu mulai agak tenang, saya coba ajak bicara, berkenalan ibu itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya berkenalan, saya kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta. Dan heran, saudara-saudara, pada waktu saya memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta, ibu itu langsung mukanya berubah. Dari merasa takut, kemudian dia kelihatan tenang. Lalu saya tanya, loh ibu kok tadi kelihatan khawatir, kelihatan takut, sekarang kok kelihatan tenang? Lalu ibu itu mengatakan, iya saya ini takut karena saya jarang naik pesawat. Saya takut kalau naik pesawat ini, pesawat jatuh berarti game over. Tetapi sekarang saya tahu, ada pendeta. Oh, kalau ada pendeta pasti aman pesawat ini. Saudara-saudara, apakah artinya orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun itu berarti kalau kita sungguh percaya Tuhan Yesus, atau seperti saya seorang pendeta yang juga percaya kepada Tuhan Yesus, lalu bencana kecelakaan pesawat tidak akan menimpa saya? Apakah artinya seperti ini? Saudara, saya ingat juga pada waktu saya berkhotbah beberapa tahun yang lalu di kota Surabaya. Selesai berkhotbah 2 kali pada pagi hari, siang hari itu saya diajak sama majelis, bersama dengan majelis dan juga beberapa pengurus gereja di situ pergi makan kepiting. Kepiting telur lagi, kalau di Indonesia itu kepiting bisa makan kepiting telur, saudara-saudara. Nah, pada waktu makan bersama, saudara-saudara, saya sengaja membatasi diri nih, takut nanti kolesterolnya tinggi kan. Jadi saya makan secukupnya. Tapi saudara-saudara, ada seorang majelis itu yang pada waktu saya makan kepitingnya sudah tinggal sedikit, langsung diambilkan lagi. Ya, saya mula-mula mengatakan terima kasih, tapi kemudian diambilkan lagi. Lalu saya bilang cukup. Loh kenapa? Bapak pendeta kan perlu tenaga untuk khotbah sore lagi nanti. Bukan. Saya menjaga diri, takut kolesterol tinggi. Pendeta kok kolesterol tinggi? Enggak lah, pendeta pasti selalu sehat. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, berarti kita ini akan selalu sehat? Atau saudara-saudara, saya juga ingat akan peristiwa pada waktu mula-mula pandemi itu berlangsung. Sekitar bulan Februari, Maret tahun lalu, di Indonesia mulai ada pembatasan untuk orang tidak boleh berkumpul. Lalu mulai ada instruksi dari pemerintah, mungkin sekitar bulan April, Mei. Lalu gereja-gereja mulai juga tidak boleh untuk datang beribadah. Ada seorang pendeta yang berkhotbah itu saya kaget, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa jangan takut, hai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Virus corona itu punya mata. Dia tidak akan menyerang anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nggak akan diserang. Dia akan menyerang orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Oh saudara-saudara, apakah benar itu? Kalau kita melihat kenyataannya, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, orang-orang percaya sejati, terkena virus corona, bahkan tidak sedikit yang mati.
Jadi saudara-saudara, apa sih artinya orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun? Untuk memahami kebenaran ini saudara-saudara, maka kita harus mengertinya di dalam 3 level pengertian. 3 level pengertian untuk memahami Amsal 12 ayat 21 ini. Level yang pertama, yaitu kita melihat di dalam immediate context. Konteks di dalam Amsal ini, yaitu suatu kebenaran pada umumnya. Jadi saudara-saudara, level pertama kita akan melihat bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Itu artinya adalah pada umumnya orang benar akan menghindari hidup yang sembarangan. Yang akan membawa bencana itu dihindari. Sehingga pada umumnya orang benar itu memang tidak akan terkena bencana. Pada umumnya, tetapi tidak always atau selalu. Sedangkan orang fasik justru akan memilih hidup yang sembarangan, semaunya sendiri, menurut akan dunia ini. Sehingga seringkali terkena bencana. Itu pengertian umum konteks Amsal ditulis tentang orang benar tidak akan ditimpa bencana. Misalnya saudara-saudara di dalam Amsal 12 ayat 18 misalnya ya. Di dalam Amsal 12 ini juga tadi kita membaca ayat 21. Sekarang di dalam ayat 18-nya itu tentang perkataan firman Tuhan di dalam Amsal mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi saudara-saudara, pada umumnya arti daripada orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun itu, pada umumnya orang benar akan menjaga perkataannya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan orang fasik tidak menjaga mulutnya sehingga akan mengalami berbagai bencana. Sudah beberapa tahun yang lampau pernah diadakan pertandingan baseball di kota Boston di Amerika. Yaitu antara 2 tim yang waktu itu cukup terkenal, Baltimore Orioles melawan tim Red Sox. Nah saudara-saudara, pada waktu di suatu gedung itu dengan banyak penonton, dengan supporter yang datang, mereka itu bertanding, tengah-tengah pertandingan, ternyata para pemain itu mulai saling mengejek, saling menghina dengan kata-kata yang tajam. Lalu tiba-tiba terjadi perkelahian. Dan karena para pemain berkelahi, supporternya itu ikut saling berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian, ternyata ada supporter yang kemudian melempar barang yang sudah disulut api. Sehingga gedung itu terbakar. Dan banyak pemain yang kemudian dipecat dan habis karirnya. Dimulai dari apa? Dari perkataan yang menghina, mengejek orang lain, maka bencana itu timbul. Nah saudara-saudara, di dalam pelayanan saya yang lebih 20 tahun di Perth ini, ada saja saya juga mendapati orang-orang yang undur dari gereja gara-gara perkataan dari jemaat lain yang menyakitkan hatinya. Tetapi syukur juga tidak sedikit yang kemudian itu bisa didamaikan dan juga saling mengampuni. Tetapi yang pasti pada umumnya orang yang menjaga perkataannya tidak akan terkena bencana. Pada umumnya orang yang tidak menjaga perkataannya akan terkena bencana. Belum lagi saudara-saudara di dalam masalah penggunaan mata. Amsal 10 ayat 10 mencatat bahwa siapa yang mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Artinya siapa yang tidak menjaga matanya akan mengalami kesulitan hidup atau bencana. Sudah suatu kali ada seorang pembicara di dalam satu ceramah yang mengatakan bahwa saudara-saudara tahu ada satu penelitian, yaitu kalau ada 10 laki-laki itu sedang berkumpul berbicara di suatu mall yang agak ramai, lalu di dalam pembicaraan mereka itu tiba-tiba ada seorang perempuan yang lewat, wanita seksi lewat dengan rok mini.
Saudara tahu berapa yang melirik? Dari 10, ternyata penelitian mengatakan 8 laki-laki akan melirik. Oh saudara-saudara, saya pikir hanya 2 yang tidak melirik. Tapi kemudian penceramah itu mengatakan, tahu tidak, 8 melirik, 2 melotot. Saudara-saudara, berarti semuanya enggak karu-karuan dan tidak menjaga matanya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa jikalau orang itu tidak menjaga matanya, seringkali juga akan menghadapi berbagai kesulitan. Ini satu kebenaran umum, saudara-saudara. Juga misalnya di dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan tentang kejujuran. Orang jujur dipimpin ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi saudara-saudara, pada umumnya orang jujur itu akan tidak mengalami bencana. Tapi tidak selalu ya, tapi pada umumnya. Sedangkan orang fasik tidak jujur akan mengalami kesulitan dan masalah dan bencana. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kisah tentang seorang pria yang tinggal di kota Yogyakarta di Indonesia, Jawa Tengah ya. Dia membuka toko menjual ikan-ikan hias, dari ikan yang murah beberapa puluh ribu rupiah sampai kepada jutaan, belasan puluhan juta. Suatu kali dia dipesan oleh seseorang 3 ikan yang mahal harganya, 3 ikan arwana. Satunya itu mungkin bisa belasan juta ya saudara-saudara. Tetapi dia tidak ada stok. Jadi dia pesan kepada temannya yang memang biasa dia suka pesan, yaitu yang ada di Jakarta. Jadi setelah janjian, dia sendiri memang ada urusan ke Jakarta, dia ke Jakarta. Lalu seperti yang sudah dijanjikan jamnya, dia datang kepada temannya di Jakarta. Lalu dia mau mengambil 3 ikan arwana yang dipesannya. Saudara-saudara, ternyata pemilik daripada toko ikan hias yang di Jakarta itu mengatakan, saya sudah siapkan 3 ikan arwana yang kamu itu memang sudah order. Tetapi saya harus bicara dengan jujur nih ya. 3-tiganya tadi pagi itu sehat, kelihatan bagus. Tapi beberapa puluh menit yang lalu sebelum kamu datang, salah satu dari ikan itu nggak tahu jalannya kok miring. Berarti mungkin tidak sehat dia. Tapi begini saja deh, saya juga cuma ada 3 ikan arwana nih. Kamu bawa aja 3-tiganya ke Jogja. Nanti kalau sampai di Jogja, kamu masukkan di akuarium. Yang jalannya miring itu lalu menjadi jalannya terbalik. Berarti mati. Saya ganti. Pokoknya saya ganti, kamu bawa dulu. Ya akhirnya dia bawa, saudara-saudara. Pria itu kemudian pada sorenya dia kembali ke Jogja. Dia naik pesawat sampai di tokonya, dia masukkan ke akuarium. Ternyata saudara-saudara, dari 3 ikan arwana itu, yang satu itu yang jalannya agak miring itu, ternyata pada waktu sampai di Jogja dimasukkan ke akuarium, itu jalannya itu dari miring menjadi tegak, kelihatan sehat. Nah, mungkin ikan arwana itu senang juga ya naik pesawat ya dari Jakarta ke Jogja, jadi sehat ya. Nah saudara-saudara, pada waktu jadi sehat, pria itu berkata kepada teman-temannya di situ, tahu nggak ini sebetulnya kalau sampai nggak sehat lalu mati, saya ini diganti. Pokoknya teman saya sudah bilang pasti diganti kalau mati. Tapi ya ini sekarang sehat. Beberapa temannya yang kerja di situ tuh mengatakan, bos, bilang aja ke temennya bos yang di Jakarta. Nanti kalau dia telepon, bilang aja mati. Toh dia juga nggak akan ngecek. Kita untungnya jadi double-double. Wah, dia pikir bagus juga ya idenya. Kalau dia itu tidak jujur dan berbohong, dia akan dapat untung yang lumayan besar. Tapi masa sih dalam hati dia, saya orang Kristen, masa saya ini tidak jujur, saya bohong. Bohong dapat untung. Tapi kalau jujur, kalau tidak jujur, saya ini orang Kristen, masa berbohong tidak jujur.
Jadi antara dia mau jujur, mau bohong atau jujur, bohong atau jujur. Saudara-saudara, kalau saudara jadi pria itu, kira-kira saudara akan berbohong atau jujur? Saya tidak bisa mendengar jawaban saudara ya. Tapi saya duga ini banyak yang mengatakan ya jujur saja, kita orang Kristen begitu ya. Bagus saudara-saudara. Tapi karena mungkin untungnya cuma belasan juta rupiah ya. Kalau untungnya miliar, ratusan ribu dolar Australia, mungkin beda ya saudara-saudara. Bohong atau jujur, bohong atau jujur. Pria itu lagi pikir begitu, teleponnya bunyi saudara-saudara. Dia lihat, wih temannya dari Jakarta. Jadi dia kemudian pikir, bohong atau jujur ya, bohong atau jujur ya. Dia angkat, halo, lalu temennya itu ngomong, kamu sudah sampai ya di Jogja ya. Saya cuma mau ngecek aja, itu ikan arwana yang ketiga itu sehat atau mati. Saudara-saudara, dalam beberapa detik itu dia masih bergumul bohong atau jujur, bohong atau jujur. Hidup ikannya sehat. Akhirnya dia itu jujur, saudara-saudara. Oh ya sudah, saya cuma mau ngecek, kalau sehat, nggak mati ya baguslah. Lalu sudah ditutup telepon itu. Saudara-saudara, beberapa minggu kemudian, pria yang dari Jogja itu ada urusan lagi ke Jakarta. Pada waktu dia ke Jakarta, lalu dia ada urusan, ternyata temennya yang juga jual ikan hias yang dipesen 3 ikan arwana itu, dia mengatakan, kita ketemu yuk, saya ajak makan malam, ketemu di restoran ini ya. Lalu saudara-saudara, pada waktu ketemu, ternyata temannya yang dari Jakarta itu membawa satu bingkisan, diberikan kepada dia. Dia mengatakan, saya tidak ulang tahun. Ini bingkisan apa? Enggak apa-apa, pokoknya ini untuk kamu. Pada waktu dibuka, ternyata saudara-saudara, ikan arwana. Kemudian dia mengatakan, loh kan saya sudah bilang bahwa ikan arwananya itu sehat, tidak mati. Lalu temannya mengatakan, iya enggak apa-apa, itu bonus buat kamu. Wah, saudara-saudara, luar biasa ya, di dalam kejujuran maka dia itu mendapatkan berkat. Tapi tidak selalu persis seperti ini ya saudara-saudara. Dan saya tidak mengajarkan bahwa jikalau kita itu jujur pasti langsung datang berkat-berkat materi seperti ini. Tidak selalu, tetapi pada umumnya saya percaya orang-orang yang jujur, orang-orang benar yang memilih kejujuran di dalam kehidupannya, maka ada berkat-berkat Tuhan secara khusus. Dan bahkan dikatakan tidak akan tertimpa bencana. Saudara-saudara, itu arti di dalam level yang pertama. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun pada umumnya, karena hidupnya itu memang tidak akan mengalami bencana karena memilih akan kehidupan yang benar. Tetapi saudara-saudara, level yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, kita memahami di dalam Amsal 12 ayat 21 ini, yaitu level yang kedua kita perlu melihatnya secara intermediate konteks, yaitu di dalam kehidupan umat Tuhan sejati. Kalau tadi yang pertama pada umumnya, kebenaran pada umumnya. Yang kedua ini, level kedua adalah kebenaran pada dasarnya. Pada dasarnya kita dapat menyimpulkan berdasarkan kebenaran Alkitab bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, misalnya Kejadian 50 ayat 20, di sana dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, pada waktu Yusuf itu dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dia juga difitnah sehingga dipenjara. Itu semua bukan bencana. Meskipun menurut manusia bisa merupakan bencana, tetapi pada dasarnya bagi kita orang percaya itu bukan bencana.
Seperti juga saudara-saudara di dalam perjanjian baru, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, sehingga pada dasarnya apapun yang terjadi bagi saudara dan saya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, yang dibenarkan oleh Allah, tidak ada bencana. Karena menurut manusia sepertinya bencana pun, Tuhan bekerja untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya untuk makin serupa dengan Kristus. Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara dan saya, lalu hal yang baik terjadi juga, hal yang buruk, hal yang buruk, hal yang baik, yang baik, yang buruk, yang buruk, Allah itu merangkum semua itu, bekerja di dalamnya untuk kebaikan bagi saudara dan saya. Ini arti daripada ayat di dalam Amsal 12 ayat 21, kebenaran pada dasarnya. Tidak ada bencana bagi kita orang yang percaya. Saudara, saya dikaruniai Tuhan 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dan tentunya 1 istri ya saudara-saudara. Saya senang menceritakan bahwa pada waktu anak saya yang pertama itu umur 8 tahun, maka saya tahu bahwa dia ini suka untuk mewarnai. Nah saudara-saudara, satu kali saya pergi ke toko buku Kristen, namanya toko buku Kurong. Pada waktu saya masuk, ternyata sedang ada pengumuman, ada lomba mewarnai. Coloring competition. Lalu saudara-saudara, saya mengambil kertas di situ yang perlu diwarnai untuk anak sekitar umur 8 tahun. Adiknya waktu itu baru umur 4 tahun, tidak ada itu lomba mewarnai untuk anak umur segitu. Jadi saya hanya mengambilkan untuk anak saya yang pertama. Sampai di rumah, saya panggil anak saya, Phoebe, anak saya yang perempuan namanya Phoebe. Ini ada lomba mewarnai dari toko buku Kristen. Mau ikut enggak? Kalau menang, nanti dapat hadiah, buku-buku rohani, kaset-kaset rohani, video-video rohani. Waktu itu anak saya senang sekali, dia mengatakan, Dad, gak usah ada hadiahnya juga gak apa-apa. Langsung dia ambil pensil berwarna, lalu dia mewarnai. Tidak sampai setengah jam, saudara-saudara, dia mengatakan, Daddy, sudah selesai. Cepat kumpulin. Saya bilang taruh aja dulu, competitionnya masih belum ditutup beberapa hari ke depan. Lalu dia taruh di satu meja, saudara-saudara. Dia masuk ke kamar, ternyata diam-diam tanpa pengetahuan dia dan juga bahkan saya dan istri saya, adiknya yang umur 4 tahun itu, dia ini juga pengen mewarnai. Jadi dia mengambil pensil berwarna, lalu dia coba mewarnai kertas yang sudah selesai diwarnai. Dia coret, lagi dia coret, saudara-saudara. Kakaknya keluar dari kamar, waktu lihat dia langsung teriak, Moses, stop! Adiknya namanya Moses, saudara-saudara. Moses itu sampai kaget dia. Waktu dilihat sudah kecoret, saudara-saudara. Kertas mewarnai yang sudah selesai diwarnai susah-susah, dicoret-coret. Nangis anak saya yang pertama itu. Pada waktu dia nangis, istri saya kemudian mengatakan, Phoebe, coba kamu pikirin, ini mau diapain coretan ini? Terus apa yang dilakukan saudara-saudara? Anak saya yang pertama itu mengambil pensil berwarna lainnya, lalu dia mencoret-coret coretan itu. Coret. Saya pikir dia marah. Setelah dia coret, pasti setelah itu dibuang kali sama dia. Ternyata tidak, saudara-saudara. Dia coret, kemudian diserahkan ke saya. Jadi simpen, besok kumpulin ya. Saya lihat, coretan itu dibuat gambar angin, saudara-saudara. Saya pikir, bagus juga. Jadi saya simpen, besoknya saya pergi ke toko buku Kristen itu lagi, lalu saya serahkan. 2-3 minggu setelah itu, saudara-saudara, saya lupa tentang coloring competition itu. Saya pergi ke toko buku itu lagi. Ternyata sedang ada pengumuman, saudara-saudara. Nah, di dalam pengumuman itu, saya lihat ada 5 yang dipasang. Juara 5 pun dapat hadiah. Jadi saya lihat, apakah anak saya nomor 5 ya?
juara 5 ya. Saya lihat nomor 5 bagus, tapi bukan namanya anak saya. Saya lihat nomor 4 bagus, tapi bukan namanya anak saya. Masa nomor 3? Nomor 3 bagus, bukan namanya anak saya. Nomor 2, masa sih nomor 2? Bagus, tapi bukan namanya anak saya. Masa sih nomor 1? Waktu saya lihat nomor 1, lu namanya anak saya, saudara-saudara. Langsung kemudian saya dengan senang itu saya tanya kepada penjaga di situ, ini nomor 5, 4, 3, 2, 1 kan bagus-bagus nih. Kenapa yang nomor 1 itu? Lalu dia menjawabnya itu enteng aja. Dia mengatakan ya nomor 1 itu kreatif. Dia tambahi angin, jadi juara. Saudara-saudara, padahal sebetulnya itu kecoret. Bukan ditambahi angin dengan sengaja, gambar angin itu. Tapi saudara-saudara, dari peristiwa ini saya memikirkan satu kebenaran rohani, yaitu bahwa di dalam hidup saudara dan saya seringkali ada coretan-coretan hidup, yaitu kepahitan-kepahitan masa lalu, dosa-dosa masa lalu, hal-hal memalukan yang telah kita lakukan, yang mungkin kita mau bercerita kepada orang dekat pun kita malu. Tetapi jikalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, maka Dia akan memakai dan mengubah coretan-coretan hidup itu menjadi indah, dipakai untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu coretan-coretan hidup apa yang ada dalam hidup saudara, yang mungkin bagi saudara itu merupakan bencana, masalah besar. Tetapi jikalau kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan itu berkarya. Kalau perlu kita karena berhubungan dengan dosa kita bertobat. Kita serahkan hidup kita dengan segala coretan-coretan yang ada. Saya percaya Dia dapat mengubahnya untuk menjadi sesuatu yang indah. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Karena saudara-saudara, pada dasarnya orang benar memang tidak akan ditimpa bencana apapun. Bahkan sebaliknya, akan ada di dalam berkat Tuhan, di mana Dia itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu level yang kedua, saudara-saudara. Level yang ketiga untuk memahami Amsal 12 ayat 21 ini, yaitu yang saya sebut sebagai ultimate context. Konteks secara puncak, saudara-saudara. Mengapa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun? Karena setiap orang benar itu di dalam eternity, kita itu memang dijamin memiliki eternal salvation in Jesus. Kita memiliki hidup kekal. Bencana terbesar bagi manusia adalah murka Allah terhadap dosa kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, murka Allah itu sudah ditanggungnya. Maka Roma 6 ayat 23a mengatakan upah dosa itu maut. Tetapi kemudian di dalam bagian B-nya, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bencana terbesar saudara dan saya sudah ditanggung oleh Yesus, sehingga kita itu benar-benar tidak akan ditimpa bencana, bahkan bencana yang terbesar, yaitu kematian kekal di neraka. Saudara-saudara, Philip Yancey di dalam bukunya What's So Amazing About Grace, keajaiban kasih karunia, dia itu menceritakan tentang The Last Emperor, yaitu kaisar terakhir di China, yang waktu itu berumur masih kecil, sekitar 10 tahun, tetapi dilayani oleh 1000 pelayan. Suatu kali seorang temannya itu datang dan bertanya kepada dia, kamu jadi kaisar, itu enak enggak? Masih kecil sudah jadi kaisar. Dia mengatakan, ya enak jadi kaisar, lihat nih 1000 pelayan melayani saya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah oleh temannya itu, kamu jadi kaisar itu kalau melakukan kesalahan terus gimana? Nah itu enaknya. Kalau saya itu melakukan kesalahan sebagai kaisar, maka yang dihukum itu adalah bawahan saya. Temannya kaget, loh kok bisa? Lalu pas pada waktu itu ada pelayannya itu yang memberikan makan kepada dia. Lalu dia sengaja mengambilnya itu menjatuhkan makanan itu. Para pengawalnya menghukum pelayan itu. Lalu Philip Yancey itu mengatakan, ini lihat, inilah yang terjadi di dunia ini. Kalau ada pembesar, seorang pemimpin besar berbuat salah, seringkali yang menderita, yang dihukum itu bawahannya.
Apalagi kita bisa melihat memang seringkali di pemerintahan demikian, saudara-saudara. Orang-orang besar yang kaya raya, pembesar, seorang kaisar apalagi salah, yang dihukum bawahannya. Tetapi di dalam Alkitab, kebenaran ini terbalik. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kaisar kita, maka pada waktu kita ini berbuat salah, yang dihukum sebenarnya adalah kaisar kita. Kapan dia dihukum, saudara-saudara? Pada waktu dia di atas kayu salib. Di atas kayu salib, dia itu menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Pada waktu dia berkata, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menggantikan saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Sehingga bagi kita orang yang percaya kepadanya, kita itu tidak akan ditimpa bencana apapun, termasuk bencana yang terbesar, yaitu hukuman kekal di neraka. Sudah beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, mungkin setahun sebelum pandemi, saya itu akan ke Indonesia karena satu pelayanan. Tiba-tiba ada seorang bapak, ini kurang 2 hari saya berangkat itu, saya di teks, dibilang, Pak bisa nggak ya datang ke rumah saya untuk saya mau bincang-bincang dan minta didoakan. Saya kemudian berkata kepada bapak itu sebetulnya jarang kebaktian di gereja tempat saya ya, jadi dia sebetulnya anggota gereja lain, tetapi karena kenal saya, dia pengen bercerita dan minta didoakan. Nah, saudara-saudara, waktu itu karena saya ini harus persiapan, saya bilang, bisa nggak tunggu 1-2 minggu ini karena saya mau ke Indonesia 2 hari lagi. Dia mengatakan, Pak, tolong dong kasih waktu setengah jam saja. Lalu akhirnya saya bilang, oke, setengah jam saya bisa, saya datang ke rumahnya. Lalu saudara-saudara, waktu saya datang, bapak itu yang umur sekitar 60 tahun. Dia itu mengatakan begini, Pak, sebelum Bapak mendoakan saya cerita dulu masalah saya ya. Pak, ini baru berapa hari lalu, dokter itu memvonis saya dari hasil periksa labnya. Saya ini terkena kanker stadium tinggi lagi. Jadi mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal. Dan yang mengherankan, di hari dokter itu memvonis saya bahwa saya ini terkena kanker stadium tinggi, teman kerja saya di Jakarta ternyata bawa lari uang saya. Jadi saya ini dijahati teman saya. Kenapa ya Pak? Saya ini kan sudah melayani Tuhan. Saya ini mencoba untuk melayani Tuhan baik-baik. Tetapi kenapa Tuhan izinkan penderitaan seperti ini? Saudara-saudara, waktu itu saya juga nggak bisa langsung jawab, saudara-saudara. Saya doa dalam hati, minta hikmat daripada Tuhan. Terus Tuhan memberikan hikmat, saudara-saudara. Saya kemudian mengatakan, Bapak mengalami penderitaan sakit penyakit seperti ini. Pak, ini terjadi bisa bukan hanya kepada kita orang Kristen. Orang tidak Kristen pun juga bisa terkena kanker stadium tinggi, bahkan kemudian meninggal. Dan dijahati teman atau dijahati orang, itu juga bisa terjadi bukan hanya pada kita orang Kristen, tetapi juga semua orang bisa terjadi. Jadi masalah kejahatan atau dosa orang itu melakukan kepada kita, masalah penderitaan yang bentuknya bisa bermacam-macam antara lain sakit penyakit, masalah kematian itu bisa menimpa siapa saja Pak. Tetapi bagi kita, orang yang percaya Tuhan Yesus, sebenarnya kita itu punya pengharapan, kekuatan untuk menghadapi semua itu. Karena Tuhan kita sudah mengalami 3 hal itu. Dia juga mengalami kejahatan sampai disalibkan. Dia mengalami penderitaan dan dia juga mengalami kematian. Tetapi dia sudah bangkit kembali. Sehingga di dalam dia kita itu bisa berkemenangan, bisa kuat di dalam menghadapi berbagai
penderitaan, kejahatan yang terjadi pada kita, bahkan kematian yang sebenarnya mengerikan karena ada hukuman Tuhan yang kekal bagi orang berdosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang terhadap semua itu, kita itu diberi jaminan untuk juga berkemenangan, bahkan terlepas daripada bencana kekal. Saudara-saudara, saya bersyukur bahwa apa yang saya jelaskan menguatkan dia. Lalu saya mulai mendoakan dia. Saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini dibenarkan tidak akan ditimpa bencana apapun. Sebaliknya, Amsal 12:21 ini mengingatkan bagi kita yang masih di luar Yesus Kristus, kita akan mengalami kecelakaan, bencana. Biarpun di dunia ini kita bisa lancar-lancar, bahkan kita kaya raya, punya banyak relasi. Tetapi tanpa Kristus, tanpa dibenarkan di dalam Kristus, kita akan mengalami celaka, hukuman kekal selamanya di neraka. Oleh sebab itu saudara-saudara, pastikan bagi saudara-saudara yang masih belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, pastikan saudara menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Bagi saudara dan saya yang sudah dibenarkan, di mana kita tidak akan ditimpa bencana apapun, biarlah kebenaran ini mendorong saudara dan saya untuk terus setia kepadanya yang telah terlebih dahulu setia kepada kita, taat kepadanya, melayaninya dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa bagi kami orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada bencana apapun yang akan menimpa kami. Karena di dalam hidup yang dibenarkan, Tuhan menolong kami untuk memilih hidup di dalam kebenaran dan tidak sembarangan. Lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang buruk menurut manusia menimpa kami pun, itu tetap Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bencana yang terbesar yaitu hukuman kekal di neraka, itu pun kami sudah dibebaskan. Kami sudah diselamatkan daripada hal itu. Sehingga bagi pergumulan manusia, seluruh manusia tentang kejahatan, tentang penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian, itu pun kami sebagai orang percaya boleh dijamin untuk boleh memiliki kekuatan di dalam menghadapinya, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit kembali. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, untuk kami boleh memahami dan menyimpan dalam hati dan menerapkannya, sehingga kami boleh menghidupi di dalam kehidupan sebagai orang benar yang terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.